Halo teman-teman, hari ini aku akan menjelaskan mengenai uh, digital advokasi, yaitu dengan cara memanfaatkan media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Sebelumnya kan aku udah membahas mengenai konsep dasar advokasi dalam agribisnis. Dimulai dari pengertian advokasi, tujuan advokasi, fungsi advokasi, hingga berbagai strategi yang dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya adalah petani. Kita telah memahami bahwa advokasi merupakan suatu proses yang bertujuan memengaruhi kebijakan, keputusan, maupun tindakan berbagai pihak agar menghasilkan perubahan yang lebih baik bagi kelompok yang diperjuangkan. Nah, kali ini aku akan membahas materi mengenai perkembangan advokasi di era digital. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara masyarakat menyampaikan aspirasi, membangun dukungan publik, dan memengaruhi pengambilan kebijakan. Dahulu, advokasi lebih banyak dilakukan melalui pertemuan langsung, demonstrasi, seminar, surat resmi, atau audiensi dengan pemerintah. Cara-cara tersebut hingga saat ini masih digunakan, tetapi efektivitasnya semakin meningkat ketika dipadukan dengan teknologi digital. Kemajuan internet dan media sosial telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara lebih cepat dan menjangkau audiens yang jauh lebih luas. Jika dahulu, sebuah isu pertanian hanya diketahui oleh masyarakat di satu desa atau satu kabupaten, kini informasi tersebut dapat menyebar ke seluruh Indonesia bahkan ke tingkat internasional. Hanya dalam hitungan menit, hal inilah yang melahirkan konsep digital advokasi atau advokasi digital. Digital advokasi adalah bentuk advokasi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai media utama untuk menyampaikan pesan, membangun opini publik, menggalang dukungan, dan memengaruhi kebijakan. Dalam konteks agribisnis, digital advokasi menjadi sangat penting karena banyak persoalan pertanian membutuhkan perhatian publik dan respon cepat dari pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya. Isu seperti alih fungsi lahan sawah, rendahnya harga hasil panen, kelangkaan pupuk, dampak perubahan iklim terhadap pertanian, hingga perlindungan hak petani dapat disuarakan melalui berbagai platform digital. Salah satu alasan mengapa digital advokasi berkembang sangat pesat adalah karena meningkatnya jumlah pengguna internet. Saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia telah menggunakan telepon pintar, media sosial sebagai sarana memperoleh informasi. Nah, kondisi ini yang membuat media digital menjadi saluran komunikasi yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan advokasi. Informasi tidak lagi bergantung pada media cetak atau televisi, tetapi dapat diproduksi dan disebarluaskan oleh siapa saja. Namun demikian, digital advokasi bukan berarti hanya mengunggah tulisan di media sosial. Advokasi digital memerlukan strategi yang matang. Pesan yang disampaikan harus jelas, didukung data yang akurat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta mampu membangun kepercayaan masyarakat. Informasi yang tidak akurat justru dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengurangi kredibilitas gerakan advokasi. Dalam bidang agribisnis, penggunaan media digital memiliki banyak manfaat. Petani dapat berbagi pengalaman mengenai kondisi lapangan, memperlihatkan dampak kebijakan tertentu terhadap usaha tani mereka, serta menghubungkan diri dengan akademisi, penyuluh, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah.
Dengan demikian, advokasi tidak lagi bersifat lokal tetapi dapat berkembang menjadi gerakan yang memperoleh dukungan luas bagi masyarakat. Nah, selain itu, digital advokasi juga mampu meningkatkan transparansi. Ketika suatu persoalan dipublikasikan secara terbuka melalui media digital, masyarakat dapat ikut mengawasi perkembangan penyelesaiannya. Hal ini mendorong pemerintah maupun pihak lain yang berkepentingan untuk lebih responsif terhadap masalah yang terjadi. Digital advokasi juga mendukung partisipasi masyarakat. Tidak semua orang memiliki kesempatan menghadiri seminar, rapat, atau audiensi secara langsung. Namun, melalui media digital, siapapun dapat memberikan pendapat, membagikan informasi, maupun menunjukkan dukungan terhadap suatu gerakan advokasi hanya dengan menggunakan telepon pintar. Nah, inilah yang menjadikan advokasi digital sebagai salah satu inovasi penting dalam komunikasi publik pada era modern. Khususnya bagi mahasiswa agribisnis, pemahaman mengenai digital advokasi menjadi semakin penting karena nantinya mereka tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga sebagai agen perubahan. Mahasiswa dapat memanfaatkan kemampuan akademiknya untuk menghasilkan informasi yang benar, menyusun konten edukatif, melakukan kampanye berbasis data, dan membantu masyarakat memahami berbagai isu pertanian secara lebih objektif. Perlu kita pahami bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membawa peluang, tetapi juga tantangan. Informasi yang salah atau tidak diverifikasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Komunikasi digital, informasi yang dibagikan, informasi yang salah atau tidak diverifikasi dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial. Oleh karena itu, setiap pelaku advokasi harus menjunjung tinggi etika komunikasi digital. Informasi yang dibagikan harus berdasarkan fakta, menghormati pihak lain, tidak mengandung ujaran kebencian, dan tidak menyebarkan hoaks. Advokasi yang baik bertujuan membangun solusi, bukan menciptakan konflik. Dengan demikian, digital advokasi merupakan perkembangan alami dari proses advokasi yang menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Kehadirannya membuka peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingannya secara lebih efektif, efisien, dan menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, selanjutnya saya akan menguraikan berbagai bentuk digital advokasi mulai dari penggunaan media sosial, petisi daring, hingga kampanye digital sebagai alat untuk memperkuat gerakan advokasi di bidang agribisnis. Nah, contoh kasusnya, bayangkan terdapat sebuah desa sentra produksi padi. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian lahan sawah di desa tersebut mulai dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan yang berakibat luas lahan pertanian semakin berkurang dan produksi jadi menurun. Petani merasa khawatir karena apabila kondisi tersebut terus berlangsung, ketahanan pangan daerah akan terganggu. Pada masa lalu, petani mungkin hanya menyampaikan keluhan kepada pemerintah desa atau dinas pertanian setempat. Namun di era digital, mereka dapat melakukan advokasi dengan cara yang lebih luas. Kelompok tani membuat dokumentasi berupa foto dan video kondisi sawah yang mulai berubah fungsi. Mereka kemudian mengunggah informasi tersebut ke media sosial dengan penjelasan mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian bagi ketahanan pangan. Selanjutnya, mereka bekerja sama dengan mahasiswa, dosen, organisasi
masyarakat sipil, dan media lokal untuk menyebarluaskan informasi tersebut. Mereka juga membuat infografis yang menjelaskan dampak alih fungsi lahan terhadap produksi pangan, pendapatan petani, dan lingkungan. Dengan menggunakan tagar yang mudah diingat, kampanye tersebut mulai menarik perhatian masyarakat luas. Semakin banyak masyarakat yang mengetahui persoalan tersebut, semakin besar pula tekanan moral kepada pemerintah untuk mengambil langkah perlindungan lahan pertanian. Dalam beberapa waktu, pemerintah daerah mengadakan dialog dengan kelompok tani dan mengevaluasi kebijakan tata ruang wilayah. Kasus ini menunjukkan bahwa digital advokasi bukan sekedar memanfaatkan media sosial, tetapi merupakan strategi komunikasi yang terencana, berbasis data, melibatkan banyak pihak, dan bertujuan menciptakan perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Nah, setelah sebelumnya kita memahami bahwa media sosial merupakan salah satu instrumen utama dalam digital advokasi, nah sekarang kita akan membahas alat digital lain yang memiliki pengaruh cukup besar dalam memperjuangkan suatu kepentingan, yaitu petisi online. Dalam beberapa tahun terakhir, petisi online berkembang menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang paling mudah dilakukan karena dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet. Berbeda dengan petisi konvensional yang mengharuskan seseorang mengumpulkan tanda tangan secara langsung, petisi online memungkinkan ribuan bahkan jutaan orang memberikan dukungan hanya dalam hitungan menit melalui perangkat digital. Dalam konteks advokasi agribisnis, petisi online dapat menjadi media yang sangat efektif untuk memperjuangkan kepentingan petani, menjaga keberlanjutan sektor pertanian, serta mendorong pemerintah maupun pihak swasta mengambil keputusan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Petisi online pada dasarnya merupakan sebuah dokumen digital yang berisi tuntutan, usulan, atau permintaan terhadap suatu kebijakan atau tindakan tertentu. Dokumen tersebut dipublikasikan melalui platform digital sehingga masyarakat dapat membaca isi petisi, memahami alasan yang mendasarinya, kemudian memberikan dukungan dalam bentuk tanda tangan elektronik. Dukungan tersebut menjadi indikator bahwa suatu isu tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang, tetapi telah memperoleh perhatian dari masyarakat luas. Semakin banyak tanda tangan yang terkumpul, semakin besar pula peluang isu tersebut mendapat perhatian dari media massa, pemerintah, maupun lembaga yang menjadi sasaran advokasi. Dalam bidang agribisnis, petisi online memiliki fungsi yang sangat penting karena banyak persoalan pertanian memerlukan dukungan publik. Sebagai contoh, ketika terjadi alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri atau perumahan, masyarakat dapat membuat petisi online yang berisi permintaan agar pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut. Petisi tersebut dapat disebarluaskan melalui media sosial sehingga memperoleh dukungan dari petani, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, hingga konsumen yang peduli terhadap ketahanan pangan. Keunggulan petisi online dibandingkan bentuk advokasi lainnya adalah kemampuannya menjangkau masyarakat dalam waktu yang sangat singkat. Jika pada masa lalu proses pengumpulan tanda tangan membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, kini ribuan dukungan dapat diperoleh hanya dalam beberapa hari. Selain itu, petisi online juga lebih mudah didokumentasikan karena seluruh data pendukung tersimpan secara digital. Namun demikian, keberhasilan sebuah petisi online
tidak hanya ditentukan oleh banyaknya tanda tangan. Isi petisi harus disusun secara jelas, logis, dan didukung oleh data yang akurat. Sebuah petisi yang hanya berisi keluhan tanpa menjelaskan fakta dan solusi akan sulit memperoleh kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, menyusun petisi harus mampu menjelaskan mengapa suatu isu penting, siapa yang terdampak, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, serta kebijakan apa yang diharapkan sebagai solusi. Langkah pertama dalam menyusun petisi online adalah mengidentifikasi masalah. Tahap ini menjadi fondasi utama karena menentukan arah seluruh proses advokasi. Permasalahan yang dipilih harus benar-benar nyata, memiliki dampak yang luas dan relevan dengan kepentingan masyarakat. Misalnya, penurunan harga kakao yang menyebabkan pendapatan petani menurun, kelangkaan pupuk bersubsidi, kerusakan irigasi, atau meningkatnya alih fungsi lahan. Langkah kedua adalah mengumpulkan bukti dan data. Data yang digunakan dapat berupa hasil penelitian, statistik pemerintah, laporan organisasi, dokumen lapangan, maupun kesaksian masyarakat. Semakin kuat data yang dimiliki, semakin tinggi pula kredibilitas petisi tersebut. Dalam dunia advokasi, data bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan dasar utama untuk meyakinkan pihak yang menjadi sasaran advokasi. Langkah ketiga adalah menentukan target petisi. Setiap petisi harus memiliki sasaran yang jelas. Apabila masalah berkaitan dengan kebijakan daerah, maka target petisi adalah pemerintah daerah atau DPRD. Apabila berkaitan dengan kebijakan nasional, targetnya dapat berupa kementerian terkait atau pemerintah pusat. Penentuan target yang tepat akan meningkatkan efektivitas advokasi. Langkah berikutnya adalah menyusun isi petisi. Isi petisi harus menggunakan bahasa yang sopan, mudah dipahami, dan tidak mengandung unsur provokasi. Sebaiknya petisi memuat latar belakang masalah, dampak yang ditimbulkan, alasan mengapa perubahan diperlukan, serta usulan solusi yang realistis. Dengan demikian, pihak yang menerima petisi tidak hanya mengetahui masalah, tetapi juga memperoleh gambaran mengenai alternatif penyelesaiannya. Tahap terakhir adalah menyebarluaskan petisi. Setelah petisi dipublikasikan, penyusun advokasi perlu memanfaatkan berbagai saluran komunikasi digital seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, X, YouTube, maupun TikTok agar semakin banyak masyarakat mengetahui dan mendukung petisi tersebut. Dalam tahap ini, kemampuan komunikasi menjadi sangat penting karena keberhasilan petisi sangat dipengaruhi oleh cara pesan tersebut disampaikan kepada masyarakat. Perlu dipahami bahwa petisi online bukanlah tujuan akhir dari advokasi. Petisi hanyalah salah satu alat untuk membangun dukungan publik. Setelah dukungan terkumpul, hasil petisi perlu disampaikan kepada pihak yang menjadi sasaran advokasi melalui audiensi, diskusi, konferensi pers, atau forum resmi lainnya. Dengan demikian, petisi online menjadi bagian dari proses advokasi yang lebih luas dan terintegrasi. Selain memiliki banyak kelebihan, petisi online juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah rendahnya partisipasi masyarakat apabila isu yang diangkat kurang dipahami. Tantangan lainnya adalah penyebaran informasi yang tidak akurat sehingga dapat menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penyelenggara advokasi harus selalu menjaga kredibilitas, transparansi, dan etika dalam setiap proses komunikasi digital. Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa petisi online merupakan instrumen advokasi modern yang mampu memperkuat suatu masyarakat. Apabila digunakan secara tepat, petisi online tidak hanya meningkatkan kesadaran publik terhadap suatu isu, tetapi juga mampu memberikan tekanan moral kepada pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sebagai contoh,
Terdapat sebuah kabupaten yang selama puluhan tahun dikenal sebagai sentra produksi padi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah memberikan izin pembangunan kawasan industri di atas sebagian lahan sawah produktif, yang akibatnya luas lahan pertanian terus berkurang dan banyak petani kehilangan sumber mata pencaharian. Melihat kondisi tersebut, sekelompok mahasiswa agribisnis bersama organisasi petani melakukan diskusi dengan masyarakat. Mereka mengumpulkan data mengenai luas sawah yang telah beralih fungsi, jumlah petani yang terdampak, penurunan produksi padi, serta potensi ancaman terhadap ketahanan pangan daerah. Berdasarkan data tersebut, mereka menyusun sebuah petisi online yang berisi permohonan kepada pemerintah daerah agar meninjau kembali izin alih fungsi lahan dan menetapkan kawasan sawah tersebut sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Petisi dipublikasikan melalui platform petisi daring, kemudian disebarluaskan melalui media sosial dengan menggunakan infografis, video singkat, dan testimoni para petani. Dalam waktu 2 minggu, petisi tersebut memperoleh puluhan ribu tanda tangan dari masyarakat, akademisi, mahasiswa, serta organisasi lingkungan. Beberapa media massa kemudian meliput isu tersebut sehingga perhatian publik semakin meningkat. Melihat besarnya dukungan masyarakat, pemerintah daerah mengundang perwakilan petani, akademisi, dan menyusun petisi untuk melakukan dialog. Hasil dialog tersebut menghasilkan pembentukan tim evaluasi tata ruang wilayah serta peninjauan kembali sebagian izin pembangunan yang berpotensi mengurangi luas lahan sawah produktif. Kasus ini menunjukkan bahwa petisi online bukan sekedar kumpulan tanda tangan digital. Apabila disusun berdasarkan data yang kuat, didukung oleh strategi komunikasi yang baik, dan dikombinasikan dengan dialog kepada pengambil kebijakan, petisi online dapat menjadi instrumen advokasi yang efektif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat agribisnis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai strategi yang jauh lebih luas, yaitu kampanye digital. Apabila petisi online berfungsi untuk mengumpulkan dukungan masyarakat terhadap suatu isu, maka kampanye digital merupakan rangkaian aktivitas komunikasi yang dirancang secara sistematis untuk membangun kesadaran publik, memengaruhi opini masyarakat, mengajak masyarakat berpartisipasi, hingga mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Dalam praktiknya, kampanye digital tidak hanya menggunakan satu media, tetapi memanfaatkan berbagai platform digital secara terpadu sehingga pesan advokasi dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan dampak yang lebih besar. Dalam era transformasi digital, hampir seluruh lapisan masyarakat telah memanfaatkan internet. Dalam era transformasi digital, hampir seluruh lapisan masyarakat telah memanfaatkan internet sebagai sumber informasi utama. Ketika seseorang ingin mengetahui suatu peristiwa, mencari referensi, atau memahami suatu isu, langkah pertama yang dilakukan biasanya adalah membuka mesin pencari atau media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena baru dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, organisasi petani, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, maupun pemerintah perlu memahami bagaimana menyampaikan pesan advokasi secara efektif melalui media digital. Kampanye digital berbeda dengan promosi produk atau iklan komersial. Tujuan utama kampanye digital dalam advokasi bukan untuk menjual barang, melainkan membangun kesadaran masyarakat terhadap suatu persoalan.
mengubah cara pandang publik, dan mendorong munculnya tindakan nyata. Dalam konteks agribisnis, kampanye digital dapat digunakan untuk mengangkat isu ketahanan pangan, perlindungan lahan pertanian, kesejahteraan petani, pertanian ramah lingkungan, regenerasi petani, maupun pentingnya mengonsumsi produk lokal. Agar sebuah kampanye digital berhasil, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan kampanye. Tujuan harus dirumuskan secara spesifik agar seluruh kegiatan komunikasi memiliki arah yang jelas. Misalnya, tujuan kampanye adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak alih fungsi lahan, mendorong pemerintah memperbaiki distribusi pupuk bersubsidi, atau meningkatkan dukungan terhadap produk pertanian lokal. Tujuan yang jelas akan memudahkan penyusunan strategi komunikasi dan evaluasi keberhasilan kampanye. Langkah kedua adalah mengidentifikasi target audiens. Tidak semua informasi ditujukan kepada kelompok masyarakat yang sama. Jika isu yang diangkat berkaitan dengan kebijakan pertanian, maka target audiens dapat berupa pemerintah, anggota legislatif, akademisi, media massa, organisasi petani, maupun masyarakat umum. Sebaliknya, apabila kampanye bertujuan meningkatkan minat generasi muda terhadap sektor pertanian, maka sasaran utamanya adalah pelajar, mahasiswa, dan pemuda desa. Dengan memahami karakteristik audiens, penyusun kampanye dapat menentukan gaya bahasa, media, dan jenis konten yang paling sesuai. Setelah tujuan dan target audiens ditentukan, langkah berikutnya adalah menyusun pesan utama. Pesan advokasi harus sederhana, jelas, mudah dipahami, dan mampu mengunggah perhatian masyarakat. Pesan yang terlalu panjang atau menggunakan istilah teknis yang rumit seringkali sulit dipahami oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, dalam kampanye digital dikenal prinsip bahwa satu kampanye sebaiknya memiliki satu pesan utama yang terus diulang dalam berbagai bentuk konten sehingga mudah diingat oleh masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai media yang dapat digunakan dalam kampanye digital. Yang pertama adalah ada website dan blog. Website berfungsi sebagai pusat informasi kampanye. Seluruh informasi penting seperti latar belakang masalah, data penelitian, laporan kegiatan, dokumentasi, artikel, dan rekomendasi kebijakan dapat ditempatkan dalam satu website, kemudian mudah diakses oleh masyarakat. Blog juga memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu menyediakan ruang untuk menyampaikan tulisan yang lebih panjang dan mendalam mengenai suatu isu. Website dan blog menjadi sumber informasi yang lebih lengkap dibandingkan media sosial karena tidak dibatasi oleh durasi video atau jumlah karakter tulisan. Misalnya, sebuah organisasi petani membuat website khusus mengenai perlindungan lahan pertanian. Di dalamnya terdapat data luas lahan yang hilang setiap tahun, artikel mengenai dampak alih fungsi lahan, dokumentasi, kegiatan advokasi, serta formulir bagi masyarakat yang ingin bergabung dalam gerakan tersebut. Website seperti ini akan menjadi pusat informasi yang dapat dirujuk oleh masyarakat, media, maupun pemerintah. Yang kedua, email marketing. Meskipun saat ini media sosial berkembang sangat pesat, email tetap menjadi salah satu sarana komunikasi yang efektif, terutama untuk menjangkau organisasi, akademisi, lembaga pemerintah, maupun para pendukung kampanye. Melalui email, penyelenggara advokasi dapat mengirimkan informasi terbaru, laporan perkembangan kampanye, undangan kegiatan, hingga rekomendasi kebijakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Keunggulan email adalah sifatnya yang lebih formal sehingga cocok digunakan dalam komunikasi kelembagaan. Yang ketiga, iklan digital. Iklan digital merupakan strategi untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui platform internet. Saat ini, berbagai media sosial menyediakan layanan iklan yang memungkinkan suatu kampanye ditampilkan kepada kelompok masyarakat tertentu berdasarkan usia, lokasi, minat, maupun pekerjaan. Dalam advokasi agribisnis, iklan digital dapat dimanfaatkan untuk memperluas penyebaran informasi mengenai isu yang sedang diperjuangkan sehingga tidak hanya diketahui oleh masyarakat lokal tetapi juga oleh masyarakat nasional.
Yang keempat, video edukasi. Video merupakan salah satu bentuk konten yang paling efektif dalam kampanye digital karena mampu menggabungkan gambar, suara, teks, dan cerita dalam satu media. Video yang baik dapat membangkitkan emosi, meningkatkan pemahaman, sekaligus memperkuat pesan advokasi. Misalnya, sebuah video yang memperlihatkan perjuangan petani menghadapi kekeringan akan lebih mudah menyentuh perasaan masyarakat dibandingkan hanya membaca laporan tertulis. Dalam bidang agribisnis, video dapat digunakan untuk memperlihatkan kondisi nyata di lapangan, proses produksi pertanian, wawancara dengan petani, maupun penjelasan dari para ahli. Video juga dapat menjadi sarana edukasi mengenai teknologi pertanian, pengelolaan lingkungan, serta pentingnya mendukung produk lokal. Yang kelima, infografis. Selain video, infografis juga merupakan media komunikasi yang sangat efektif. Infografis menyajikan informasi dalam bentuk visual sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan teks yang panjang. Data mengenai luas lahan pertanian, produksi pangan, jumlah petani, atau dampak perubahan iklim dapat disajikan dalam bentuk grafik, diagram maupun ilustrasi sehingga menarik perhatian masyarakat. Infografis sangat cocok digunakan di media sosial karena masyarakat cenderung lebih cepat memahami informasi yang disajikan secara visual. Yang keenam adalah penggunaan hashtag. Hashtag merupakan kata atau frasa yang diawali dengan tanda pagar dan digunakan untuk mengelompokkan percakapan mengenai suatu topik tertentu di media sosial. Dalam kampanye digital, penggunaan hashtag sangat penting karena memudahkan masyarakat menemukan seluruh konten yang berkaitan dengan suatu gerakan. Selain itu, hashtag juga membantu memperluas jangkauan pesan karena setiap orang yang menggunakan hashtag tersebut akan ikut memperkuat penyebaran informasi. Sebagai contoh, hashtag seperti Save Sawah, Petani Berdaulat, Bangga Produksi Petani, atau dukungan petani lokal dapat digunakan sebagai potensi dalam seluruh konten kampanye sehingga masyarakat lebih mudah mengenali gerakan tersebut. Nah, keberhasilan kampanye digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas komunikasi. Konten yang dibuat harus jujur, berdasarkan fakta, menggunakan bahasa yang santun, serta menghormati perbedaan pendapat. Penyebaran informasi yang tidak benar justru dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap gerakan advokasi. Selain itu, kampanye digital harus dilakukan secara konsisten, karena banyak gerakan advokasi gagal karena hanya aktif dalam waktu singkat, padahal perubahan kebijakan sering memerlukan waktu yang panjang. Oleh karena itu, penyelenggara advokasi harus terus menghasilkan konten yang berkualitas agar perhatian masyarakat tetap terjaga. Contohnya, sebuah organisasi petani kopi di Aceh ingin meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membeli kopi dari petani lokal. Selama ini, banyak konsumen lebih memilih produk impor karena dianggap memiliki kualitas yang lebih baik. Padahal, kopi lokal memiliki mutu yang tidak kalah baik. Organisasi tersebut kemudian merancang sebuah kampanye digital dalam 3 bulan. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah membuat website yang berisi informasi tentang sejarah kopi, proses budidaya, profil petani, serta manfaat membeli produk lokal. Website tersebut menjadi pusat informasi bagi seluruh kegiatan kampanye. Selanjutnya mereka membuat akun media sosial yang secara rutin mengunggah video pendek mengenai kehidupan petani kopi, proses panen, pengolahan biji kopi, hingga cerita mengenai bagaimana setiap pembelian kopi lokal dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mereka juga menyusun infografis yang menjelaskan kontribusi sektor kopi terhadap perekonomian daerah, jumlah tenaga kerja yang terlibat, serta perbedaan harga yang diterima petani dibandingkan harga di tingkat konsumen. Untuk memperluas jangkauan kampanye, mereka menggunakan hashtag Bangga Kopi Lokal dan dukung petani Aceh pada setiap unggahan. Selain itu, mereka mengirimkan email kepada komunitas pecinta kopi, perguruan tinggi, media, dan pelaku usaha untuk mengajak mereka ikut menyebarkan informasi.
Tidak berhenti sampai di situ, organisasi juga memasang iklan digital yang menargetkan pengguna media sosial berusia 14-80 tahun yang memiliki minat terhadap kopi dan produk lokal. Hasilnya, kampanye tersebut berhasil menjangkau ratusan ribu pengguna media sosial, meningkatkan penjualan kopi lokal, serta menarik perhatian pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terhadap promosi kopi. Kasus ini menunjukkan bahwa kampanye digital bukan hanya tentang membuat unggahan di media sosial, tetapi merupakan strategi komunikasi yang dirancang secara terencana dengan memanfaatkan berbagai platform digital secara terpadu. Ketika seluruh elemen tersebut bekerja sama, pesan advokasi akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan memiliki peluang yang lebih besar untuk menghasilkan perubahan yang nyata. Setelah kita memahami mengenai digital advokasi dan kampanye digital, kita akan membahas mengenai grassroots advokasi atau advokasi berbasis masyarakat. Grassroots advokasi adalah bentuk advokasi yang berawal dari masyarakat itu sendiri, terutama kelompok yang secara langsung mengalami suatu permasalahan. Dalam konteks agribisnis, pelaku utama grassroots advokasi adalah petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani atau gapoktan, koperasi, serta masyarakat pedesaan yang terdampak oleh suatu kebijakan atau permasalahan petani. Grassroots advokasi memiliki prinsip bahwa perubahan yang paling kuat berasal dari masyarakat. Ketika masyarakat memahami masalah yang mereka hadapi dan bersatu untuk mencari solusi, peluang keberhasilan advokasi menjadi lebih besar. Oleh karena itu, advokasi tidak boleh hanya dilakukan oleh pemerintah atau organisasi tertentu, tetapi juga harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Tujuan utama grassroots advokasi adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui advokasi ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga ikut memberikan masukan, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam agribisnis, banyak masalah yang dapat diselesaikan melalui pendekatan grassroots advokasi, seperti distribusi pupuk yang tidak merata, kerusakan irigasi, rendahnya harga hasil panen, hingga alih fungsi lahan pertanian. Ketika petani menyampaikan aspirasi secara bersama-sama melalui kelompok tani atau koperasi, suara mereka akan lebih kuat dibandingkan jika dilakukan secara individu. Agar grassroots advokasi berjalan dengan baik, diperlukan beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang benar-benar dirasakan masyarakat. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi yang mendukung. Yang ketiga, membangun kesepakatan bersama mengenai solusi yang diinginkan. Yang keempat, menyampaikan aspirasi kepada pihak yang berwenang melalui musyawarah, audiensi, atau forum resmi. Dan yang terakhir, melakukan pemantauan terhadap tingkat lanjut yang telah dilakukan. Keberhasilan grassroots advokasi sangat dipengaruhi oleh kekompakan masyarakat. Semakin baik komunikasi dan kerjasama antar anggota kelompok, semakin besar peluang tercapainya tujuan advokasi. Misalnya, di sebuah desa sentra produksi cabai sering terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, yang berakibat biaya produksi meningkat dan hasil panen menurun. Awalnya, setiap petani mengeluh secara sendiri-sendiri tetapi tidak ada perubahan. Kemudian ketua kelompok petani mengajak seluruh anggota berkumpul untuk mendiskusikan masalah tersebut. Mereka mendata jumlah petani yang terdampak, kebutuhan pupuk, serta kerugian yang dialami. Data tersebut kemudian dibawa dalam pertemuan dengan penyuluh pertanian dan dinas terkait. Melalui advokasi yang dilakukan secara bersama-sama, pemerintah akhirnya menambah kuota pupuk bersubsidi dan memperbaiki sistem distribusinya. Kasus ini menunjukkan bahwa kerja sama masyarakat merupakan kunci keberhasilan grassroots advocacy. Selanjutnya adalah media relation. Media relation merupakan salah satu strategi penting dalam advokasi karena media memiliki peran besar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sebuah isu yang awalnya hanya diketahui oleh sekelompok kecil orang dapat menjadi perhatian publik ketika diberitakan oleh media massa. Oleh karena itu, membangun hubungan yang baik dengan media merupakan bagian penting dalam keberhasilan suatu kegiatan advokasi. Media relation adalah upaya menjalin komunikasi yang baik antara organisasi atau kelompok advokasi dengan berbagai media, baik media cetak, televisi, radio, media online, maupun media sosial.
Tujuannya adalah agar informasi yang ingin disampaikan dapat dipublikasikan secara luas, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam sektor agribisnis, media memiliki peran yang sangat strategis. Melalui pemberitaan media, masyarakat dapat mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi petani, seperti gagal panen akibat cuaca ekstrim, rendahnya harga komoditas, kelangkaan pupuk, serangan hama, hingga keberhasilan inovasi pertanian. Informasi tersebut dapat meningkatkan kepedulian masyarakat sekaligus mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap permasalahan yang terjadi. Hubungan yang baik dengan media tidak dibangun hanya ketika ada masalah. Sebaliknya, komunikasi dengan media perlu dijaga secara berkelanjutan. Organisasi petani, koperasi, maupun lembaga pertanian dapat mengundang media dalam kegiatan panen raya, pelatihan, pameran produk, atau kegiatan sosial sehingga media mengenal organisasi tersebut dan lebih mudah membantu menyebarkan informasi ketika dibutuhkan. Salah satu bentuk media relation adalah siaran pers atau press release. Siaran pers merupakan informasi resmi yang disusun secara singkat, jelas, dan berdasarkan fakta untuk disampaikan kepada media. Isi siaran pers biasanya mencakup latar belakang masalah, data pendukung, pernyataan narasumber, serta harapan atau solusi yang diusulkan. Selain siaran pers, media relation juga dapat dilakukan melalui konferensi pers, yaitu pertemuan dengan wartawan untuk menjelaskan suatu isu secara langsung. Dalam konferensi pers, narasumber dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap sekaligus menjawab pertanyaan dari media, sehingga informasi yang dipublikasikan menjadi lebih akurat. Dalam era digital, media relation tidak hanya terbatas pada media konvensional. Banyak organisasi kini menjalin hubungan dengan media online, konten kreator, influencer, dan jurnalis digital yang memiliki pengaruh besar di media sosial. Kolaborasi ini dapat membantu memperluas jangkauan pesan advokasi terutama kepada generasi muda. Namun, dalam menjalin hubungan dengan media, terdapat beberapa prinsip yang harus dijaga. Informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta, tidak dilebih-lebihkan, serta tidak menyebarkan berita yang belum terverifikasi. Kejujuran dan transparansi menjadi modal utama untuk membangun kepercayaan media dan masyarakat. Dengan demikian, media relation merupakan strategi komunikasi yang bertujuan membangun hubungan yang baik dengan media agar pesan advokasi dapat tersampaikan secara luas, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada sektor agribisnis. Misalnya, sebuah kelompok tani bawang merah mengalami kerugian besar akibat anjloknya harga panen. Mereka telah menyampaikan keluhan kepada pemerintah daerah tetapi belum memperoleh tanggapan. Kelompok tani kemudian bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menyusun data mengenai penurunan harga, biaya produksi, dan dampaknya terhadap pendapatan petani. Setelah data lengkap, mereka mengundang media lokal untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Beberapa wartawan meliputi aktivitas petani dan mewawancarai perwakilan kelompok tani. Berita tersebut kemudian dipublikasikan di surat kabar, televisi lokal, dan portal berita online. Pemberitaan itu menarik perhatian masyarakat dan pemerintah daerah. Tidak lama kemudian, Dinas Pertanian mengadakan pertemuan dengan petani untuk membahas solusi seperti perluasan akses pasar dan penyelenggaraan operasi pasar. Setelah kita memahami pentingnya hubungan dengan media pada sebelumnya, kita akan membahas studi kasus advokasi agribisnis sehingga kita dapat melihat bagaimana berbagai bentuk advokasi diterapkan secara nyata dalam menyelesaikan permasalahan di sektor pertanian. Studi kasus sangat penting karena membantu kita memahami bahwa teori advokasi tidak hanya dipelajari di kelas, tetapi juga digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Misalnya,
Di suatu daerah terjadi penurunan harga cabai yang sangat drastis saat musim panen. Harga jual bahkan lebih rendah daripada biaya produksi sehingga banyak petani mengalami kerugian. Jika kondisi ini terus berlanjut, petani akan kehilangan semangat untuk menanam kembali. Melihat kondisi tersebut, kelompok tani bersama penyuluh pertanian mulai melakukan advokasi. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mengumpulkan data mengenai harga jual, biaya produksi, jumlah petani yang terdampak, dan kerugian yang dialami. Setelah data lengkap, mereka menyusun laporan dan mengajukannya kepada pemerintah daerah. Selain itu, mereka memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan kondisi yang dialami petani agar masyarakat mengetahui permasalahan tersebut. Beberapa media lokal kemudian memberitakan isu tersebut sehingga mendapat perhatian lebih luas. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, pemerintah daerah mengambil langkah dengan memfasilitasi pengolahan hasil pertanian. Dengan demikian, harga cabai mulai membaik dan kerugian petani dapat dikurangi. Studi kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi diperoleh melalui kerjasama antara masyarakat, pemerintah, media, dan berbagai pihak lainnya. Advokasi yang didukung data dan komunikasi yang baik akan lebih mudah menghasilkan solusi. Di Aceh, beberapa kelompok petani pernah mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Melalui kelompok petani, mereka mendata kebutuhan pupuk setiap anggota, kemudian menyampaikan hasil pendataan kepada Dinas Pertanian. Setelah dilakukan evaluasi, distribusi pupuk diperbaiki sehingga kebutuhan petani dapat dipenuhi dengan lebih baik. Dalam dunia agribisnis, berbagai permasalahan sering muncul seperti rendahnya harga hasil panen, kelangkaan pupuk, serangan hama, dan penyakit tanaman, kerusakan jaringan irigasi, hingga alih fungsi lahan pertanian. Permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh petani sendiri, tetapi memerlukan kerjasama antar masyarakat, pemerintah, akademisi, media, dan berbagai organisasi yang peduli terhadap sektor pertanian. Sebagai contoh, bayangkan suatu daerah yang menjadi sentra produksi cabai. Ketika musim panen tiba, hasil produksi sangat melimpah sehingga harga cabai turun drastis. Harga jual di tingkat petani bahkan lebih rendah daripada biaya produksi yang telah dikeluarkan. Kondisi ini menyebabkan petani mengalami kerugian dan kesulitan memenuhi kebutuhan keluarganya. Melihat kondisi tersebut, kelompok tani tidak langsung melakukan aksi protes, tetapi terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah. Mereka mengumpulkan data mengenai harga jual cabai, biaya produksi, hingga jumlah petani yang terdampak, serta jumlah hasil panen yang tidak terserap pasar. Data tersebut menjadi dasar dalam menyusun strategi advokasi agar tuntutan yang disampaikan memiliki bukti yang kuat. Selanjutnya, kelompok tani bekerja sama dengan penyuluh pertanian dan perguruan tinggi untuk melakukan analisis penyebab turunnya harga. Hasil analisis menunjukkan bahwa penurunan harga terjadi karena produksi yang melimpah tidak diimbangi dengan sistem pemasaran yang baik. Selain itu, minimnya fasilitas penyimpanan menyebabkan petani harus segera menjual hasil panennya dengan harga rendah. Setelah memperoleh data yang lengkap, kelompok tani mulai melakukan advokasi. Mereka mengadakan dialog dengan pemerintah daerah, menyampaikan laporan hasil kajian, dan mengusulkan beberapa solusi, seperti perluasan akses pasar, kerjasama dengan industri pengolahan, penyediaan fasilitas penyimpanan hasil panen, serta pelaksanaan operasi pasar ketika harga turun terlalu rendah. Di sisi lain, kelompok tani juga memanfaatkan media sosial untuk menginformasikan kondisi yang sedang mereka alami kepada masyarakat. Foto dan video mengenai hasil panen yang melimpah tetapi dihargai sangat murah diunggah ke berbagai platform digital. Informasi tersebut kemudian mendapat perhatian dari media lokal sehingga isu tersebut semakin dikenal oleh masyarakat luas. Berkat kerjasama berbagai pihak, pemerintah akhirnya memberikan dukungan berupa bantuan pemasaran, menghubungkan kelompok tani dengan perusahaan pengolahan hasil pertanian, dan memberikan pelatihan mengenai strategi pemasaran digital. Secara bertahap, harga cabai mulai membaik dan kerugian petani dapat dikurangi. Contoh lain adalah permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi. Di sebuah desa, banyak petani tidak memperoleh pupuk sesuai kebutuhan sehingga produktivitas tanaman menurun. Melalui kelompok tani, mereka melakukan pendataan jumlah kebutuhan pupuk setiap anggota. Data tersebut kemudian disampaikan kepada Dinas Pertanian sebagai dasar evaluasi distribusi pupuk.
Selain melakukan pertemuan dengan pemerintah, kelompok tani juga memanfaatkan media lokal untuk menjelaskan dampak kelangkaan pupuk terhadap hasil produksi. Setelah dilakukan evaluasi, pemerintah memperbaiki sistem distribusi dan menambah pengawasan agar pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi tidak selalu diukur dari banyaknya aksi demonstrasi, tetapi dari kemampuan masyarakat menyampaikan aspirasi secara terorganisir, berdasarkan data serta didukung komunikasi yang baik dengan pemerintah dan media. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, serta berbagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Alasan pertama adalah meningkatkan kesadaran publik. Banyak permasalahan agribisnis tidak diketahui oleh masyarakat karena hanya terjadi di wilayah tertentu. Melalui media, informasi tersebut dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Misalnya, ketika terjadi gagal panen akibat banjir atau kekeringan, pemberitaan media membuat masyarakat mengetahui kondisi yang sedang dialami petani sehingga muncul rasa kepedulian. Alasan kedua adalah membentuk opini publik. Cara media menyampaikan suatu informasi dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang suatu persoalan. Jika media menjelaskan bahwa alih fungsi lahan sawah dapat mengancam ketahanan pangan, maka masyarakat akan lebih memahami pentingnya menjaga lahan pertanian. Ketiga adalah memberikan tekanan kepada pembuat kebijakan. Ketika suatu isu mendapat perhatian besar dari media, pemerintah biasanya akan lebih cepat memberikan tanggapan karena persoalan tersebut telah menjadi perhatian masyarakat. Dengan demikian, media dapat mempercepat proses penyelesaian suatu masalah. Keempat adalah meningkatkan kredibilitas organisasi advokasi. Ketika kegiatan suatu kelompok tani atau organisasi pertanian diberitakan secara positif oleh media, kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut akan meningkat. Hal ini juga mempermudah organisasi memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, media harus dipandang sebagai mitra dalam advokasi. Hubungan yang baik dengan media akan membantu menyampaikan informasi secara objektif dan mendorong terciptanya perubahan yang lebih baik bagi sektor agribisnis. Misalnya terjadi serangan hama pada tanaman padi di beberapa kecamatan. Kelompok tani mengundang media lokal untuk melihat langsung kondisi sawah yang rusak. Setelah berita dipublikasikan, pemerintah daerah segera menurunkan tim untuk melakukan pengendalian hama dan memberikan bantuan benih kepada petani yang terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan media dapat mempercepat respon pemerintah terhadap permasalahan masyarakat. Salah satu ancaman terbesar terhadap sektor pertanian adalah alih fungsi lahan. Banyak sawah produktif berubah menjadi kawasan perumahan, industri maupun pusat perdagangan. Apabila kondisi ini terus berlangsung, luas lahan pertanian akan semakin berkurang, sehingga produksi pangan dapat menurun. Melalui kampanye Save Sawah, berbagai strategi advokasi dilakukan. Pertama, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan foto, video, dan informasi mengenai pentingnya menjaga lahan sawah. Kedua, membuat petisi online agar masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap perlindungan lahan pertanian. Ketiga, melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, maupun influencer agar pesan kampanye menjangkau lebih banyak orang. Selain itu, dilakukan diskusi publik dan kegiatan di tingkat masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya ketahanan pangan. Kampanye ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi memerlukan kerjasama berbagai pihak, mulai dari masyarakat, media, organisasi petani, hingga pemerintah.
Contohnya, di sebuah kabupaten, ratusan hektar sawah direncanakan menjadi kawasan industri. Kelompok tani bersama mahasiswa kemudian membuat kampanye Save Sawah, menyebarkan informasi melalui media sosial, mengumpulkan tanda tangan melalui petisi online, dan mengadakan diskusi publik. Gerakan tersebut berhasil menarik perhatian pemerintah daerah, sehingga sebagian lahan sawah akhirnya ditetapkan sebagai lahan pertanian yang dilindungi. Selain kampanye Save Sawah, terdapat pula kampanye Petani Berdaulat. Kampanye ini lebih menitik beratkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat kedaulatan pangan. Tujuannya adalah agar petani memperoleh akses yang lebih baik terhadap teknologi, modal, pasar, dan kebijakan yang mendukung keberlangsungan usaha tani. Salah satu strategi yang digunakan adalah narasi pemberdayaan, yaitu menampilkan kisah sukses petani agar masyarakat melihat bahwa sektor pertanian memiliki potensi besar. Kampanye ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghargai produk lokal, memahami tantangan yang dihadapi petani, serta mendukung kebijakan yang berpihak kepada sektor pertanian. Selain itu, kampanye dilakukan melalui kerjasama dengan organisasi petani, perguruan tinggi, media, dan berbagai komunitas. Konten yang digunakan dibuat semenarik mungkin seperti video pendek, infografis, maupun cerita inspiratif sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan strategi tersebut, kampanye tidak hanya meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga memperkuat posisi petani dalam membangun pertanian nasional. Dari beberapa studi kasus yang telah dibahas, kita dapat melakukan analisis mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan suatu kampanye advokasi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan. Setiap kampanye harus memiliki tujuan yang jelas, apakah untuk melindungi lahan pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, atau mendorong perubahan kebijakan. Tanpa tujuan yang jelas, kegiatan advokasi akan sulit mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya adalah menentukan target audiens. Kampanye harus mengetahui siapa yang ingin dipengaruhi, apakah masyarakat umum, pemerintah, petani, pelaku usaha, atau media. Penentuan target akan menentukan bentuk pesan dan media komunikasi yang digunakan. Kemudian perlu dianalisis bagaimana pemanfaatan media digital, penggunaan media sosial, website, video, dan petisi online menjadi salah satu faktor yang memperluas jangkauan kampanye. Selain itu, keterlibatan komunitas petani dan organisasi masyarakat juga menjadi kekuatan utama dalam membangun dukungan publik. Terakhir adalah mengukur dampak kampanye. Keberhasilan advokasi dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat, perubahan kebijakan, bertambahnya partisipasi publik, atau munculnya program pemerintah yang mendukung petani. Dengan melakukan evaluasi, pelaksanaan advokasi dapat mengetahui strategi mana yang efektif dan apa yang perlu diperbaiki pada kegiatan berikutnya. Misalnya, setelah 6 bulan kampanye Save Sawah dilakukan evaluasi, hasilnya menunjukkan jumlah masyarakat yang mengetahui pentingnya perlindungan lahan pertanian meningkat. Beberapa pemerintah daerah mulai memperketat izin alih fungsi lahan dan semakin banyak komunitas yang bergabung dalam gerakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan secara terencana dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan agribisnis. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa advokasi merupakan salah satu upaya penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di bidang agribisnis. Di era digital, proses advokasi menjadi lebih mudah dilakukan karena didukung oleh berbagai teknologi seperti media sosial, petisi online, website, dan kampanye digital. Teknologi tersebut memungkinkan informasi tersebar lebih cepat dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Selain memanfaatkan teknologi, keberhasilan advokasi juga ditentukan oleh keterlibatan masyarakat. Melalui grassroots advokasi, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Di sisi lain, media relation membantu memperluas penyebaran informasi sehingga isu yang diperjuangkan memperoleh perhatian dari masyarakat maupun pemerintah. Hal yang paling penting untuk diingat adalah
bahwa advokasi harus dilakukan secara bertanggung jawab. Informasi yang disampaikan harus berdasarkan data dan fakta, menggunakan bahasa yang santun, serta bertujuan memberikan solusi, bukan menimbulkan konflik. Dengan demikian, advokasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan advokasi. Pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah dapat dimanfaatkan untuk membantu petani, menyusun kajian ilmiah, memberikan edukasi kepada masyarakat, hingga mendampingi kelompok tani dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Dengan cara tersebut, ilmu yang dipelajari tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan sektor pertanian. Bayangkan, suatu saat kita menjadi penyuluh pertanian atau pendamping kelompok tani. Ketika petani menghadapi masalah seperti harga hasil panen yang rendah, kelangkaan pupuk, atau kerusakan irigasi, apa yang akan kita lakukan? Jawabannya tentu bukan hanya menyampaikan keluhan, tetapi mengumpulkan data, berdiskusi dengan masyarakat, menyampaikan solusi, memanfaatkan media digital untuk meningkatkan perhatian publik, serta berkomunikasi dengan pemerintah agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara tepat. Sekian video hari ini. Bye-bye.